gugatan rekovensi yaitu ada 5. Yang pertama yaitu larangan pengajuan gugatan rekovensi kepada diri orang yang bertindak berdasarkan status kualitas. Yang kedua, larangan mengajukan gugatan rekovensi di luar yurisdiksi pengadilan negeri yang memeriksa perkara. Yang ketiga, gugatan rekovensi terhadap eksekusi. Yang keempat, larangan mengajukan gugatan rekovensi pada tingkat banding. Dan yang kelima, yang terakhir, larangan mengajukan gugatan rekovensi pada tingkat Rekovensi adalah gugatan balik atau balasan untuk upaya penggugatan. Dasar hukumnya terdapat pada pasal 157, 158 RBG, dan pasal 132 HIR. Rekonvensi diajukan sebelum pembuktian. Jika lebih dari pembuktian, maka akan ditolak oleh pengadilan. Eksepsi ini adalah perlawanan dari pihak tergugat, tidak menyangkut pokok perkara guna menggugatkan gugatan penggugat. Eksepsi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, eksepsi proposal kompetensi. Yang kedua, eksepsi berkenaan dengan absolut. Yang ketiga, eksepsi berkenaan dengan relatif. Ada beberapa dasar hukum tentang penyitaan. Yang pertama, diatur dalam pasal 463 RV. Apabila jurusita akan melakukan penyitaan dan menemukan barang-barang yang akan disita sebelumnya telah disita, maka jurusita tidak dapat melakukan penyitaan lagi. Selanjutnya dalam pasal 211, pasal 212, pasal 213, pasal 260, pasal 261. Pengertian penyitaan atau sita atau baselike adalah suatu tindakan hukum pengadilan atas benda bergerak maupun tidak bergerak milik tergugat, atas permohonan penggugat untuk diawasi atau diambil untuk menjamin agar tuntutan penggugat dimenangkan penggugat tidak menjadi hampa. Jadi, yang dimaksud dengan penyitaan ini adalah suatu tindakan hukum pengadilan atas benda bergerak maupun tidak bergerak milik tergugat. Ini macam-macam penyitaan. Macam-macam penyitaan ini terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama yaitu sita jaminan. Sita jaminan ini berupa barang bergerak maupun tidak bergerak milik tergugat. Yang kedua yaitu sita marital atau marital baselike. Sita marital merupakan sita yang dimohonkan oleh pihak istri terhadap harta perkawinan kepada suami dalam BW untuk penyitaan, sedangkan dalam undang-undang. Yang ketiga yaitu sita eksekusi, yaitu pembayaran sejumlah uang atau pembayaran hutang setelah terjadinya putusan. Yang keempat yaitu sita persamaan atau sita penyesuaian. Prinsipnya tidak boleh 2 kali disita. Yang kelima yaitu sita buntut. Di tingkat pertama tidak berpikir untuk meminta disitahkan, kemudian diajukan ke tingkat banding untuk disita. Setelah itu, perintahkan kepada ketua PA untuk memerintahkan jurusita untuk menyitahkan barang-barangnya. Yang keenam yaitu sita lanjutan. Sita lanjutan ini kurangnya barang sitaan. Yang ketujuh yaitu sita harta bersama, dapat diajukan tanpa perkara. Istri bisa ajukan ke pengadilan, sebaliknya suami juga bisa ajukan ke pengadilan. Karena pembuktian ini merupakan upaya dari pihak untuk meyakinkan hakim suatu kebenaran yang diajukan ke pengadilan. Untuk mengenai dasar-dasarnya ini terdapat dalam pasal 163 HIR atau 267 RBG, yang mana itu menyatakan bahwa barang siapa yang mengatakan yang mempunyai hak atau yang menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu dan harus adanya kejadian tersebut. Jadi untuk pembuktian itu harus adanya alat-alat bukti yang diajukan ke pengadilan. Selanjutnya ini mengenai hakim. Nah, di sini hakim tidak bisa yang basing-basing saja, tapi harus hakim yang piawai atau ahli dalam bidangnya, yang tentunya adil dan amanah. Macam-macam pembuktian menurut pasal 16 HIR ada 5 surat, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah. Surat ada 2, berdasarkan akta dan bukan berdasarkan akta, yaitu ada akta autentik dan akta bawah tangan.
bukan akta terdiri dari surat lain bukan akta, salinan, fotokopi, kutipan. Saksi diatur dalam pasal 1895 sampai dengan 1012. Syarat formil yaitu harus cakap. Harus cakap tersebut antara lain dewasa menurut undang-undang, tidak gila, tidak dalam pengampuan. Syarat material yaitu saksi harus menerangkan yang dilihat, yang didengar, dan dialami sendiri. Persangkaan ada dua, yaitu berdasarkan undang-undang dan bukan berdasarkan undang-undang, yang dimana hakim berperan menilai dan memberi kebijaksanaan. Pengakuan diatur dalam pasal 174, 175, 176 HIR, 311, 312, 313 RBG, dan pasal 1923 sampai dengan 1926 BW, yang dimana pengakuan terdiri dari 3, yaitu murni, merupakan pengakuan yang disimpulkan apa adanya, klaufikasi, yaitu pengakuan sebagian, dan ketiga, klausal, yang dimana pengakuan membebaskan pihak tergugat, yaitu sumpah. Sumpah ada 3, sumpah pemutus, yaitu tidak ada sama sekali, diminta oleh salah satu pihak. Sumpah pelengkap, yaitu adanya bukti awal, hakim memutus satu pihak, antara penggugat dan tergugat. Yang terakhir, yaitu adalah sumpah penaksiran.